Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amma ba'd. Bapak Kepala Desa yang kita hormati dan kita banggakan, para ulama-ulama, ustadz-ustadz, dan juga yang kita muliakan, para ketua pengajian Majelis Taklim Al-Musabbihin, juga yang kita hormati, serta ibu-ibu ketua perwiritan pada hari ini yang juga turut hadir, dan juga para bapak maupun ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, mari kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan izinnya. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka meraih dan merebut kebahagiaan dan kemuliaan yang disediakan Allah di bulan Ramadan ini. Semoga seluruh aktivitas apa yang kita buat hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jam 11 sebagaimana biasa kita bubar, ya, sesuai dengan perjanjian. Jadi waktu ceramah tinggal 5 menit, saudara hadirin. Kenapa Pak Ustadz? Karena sholat tasbih dengan doanya itu 45 menit. Tetap saudara hadirin 45 menit. Cuman gak apa hari ini saya lebihkan waktunya menghormati Bu Hajjah Lena yang sudah lama tak kunjung tiba. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Ustadz Hendro tadi pesan, katanya dia minta sarung. Kalau saya nggak mau saya sarung. Kenapa? Payah lari kalau dikejar corona, saudara hadirin. Ya. Iya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini mau kita sambung kaji yang lalu. Apa tersebut? Kaji terakhir Bapak Ibunya. Ya, kalau kita sambung kaji yang lalu, nikmatnya sholat yang khusyuk, mungkin memang waktunya nggak bisa. Ya, atau kita tutup doa, lebih bagus lagi, saudara hadirin. Ya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Pada waktu yang lalu, hakikat Bapak Ibu sholat itu memang makhluk Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah belajar ilmu tasawuf, supaya agak dihaluskan kajinya, saudara hadirin. Terutama di penghujung Ramadan ini, kita kan udah tua-tua, ya. Sebentar lagi habis umur kita, saudara hadirin. Tapi insya Allah, yakin dan percayalah Bapak Ibu, kalau sering kita tersebut WA malaikat Israel, insya Allah Pak Bu panjang umur itu, saudara hadirin. Apa iya Pak Ustaz? Iya, demi Allah. Cuman kan problemnya banyak orang tak tahu nomornya. Saya nomor Ustaz Hendra aja nggak tahu saya. Baru tadi saya minta, saudara hadirin. Ya. Nah ini Bapak Ibu, saudara hadirin. Jadi pada hakikat yang sebenarnya Bapak Ibu, memang sholat itu makhluk Allah. Pada waktu yang lalu, tanah, air, angin, api, itulah makhluk Allah berbentuk tempat, namanya bumi. Allah jadikan pengisinya namanya manusia. Cuman
ganti Allah dalam tubuh kita ini. Tanah pada waktu kemarin kata Allah dalam Al-Quran itulah jadi daging, air jadi tulang-tulang belulang, angin jadi urat-urat syaraf, api jadi darah. Makhluk namanya tersebut manusia untuk mengisi dan menata alam semesta ini. Supaya manusia tidak merasa sombong, tidak merasa hebat, tidak merasa yang paling segala-galanya, dibuatlah satu lagi Bapak Ibu makhluk berbentuk perintah. Duduk dalam solat itulah sifatnya tanah, sujud dalam solat itulah sifatnya air, rukuk dalam solat itulah sifatnya angin, berdiri dalam solat itulah sifatnya api. Itulah namanya makhluk berbentuk perintah. Namanya solat. Secara ilmu hakikat Bapak Ibu, ilmu tasawuf, bumi inilah syariatnya. Solat itulah tarikatnya, penghubungnya. Diri manusia itulah hakikatnya. Bila kata baginda Rasulullah, syariat, tarikat, hakikat bersatu padu, inilah yang disebut dengan makrifat. Itulah sebabnya baginda Rasulullah, as-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itulah mi'rajnya orang-orang yang mukmin. Cuman kan problemnya kita belum bisa salat kita mi'raj. Itu yang jadi masalah. Masih suka kali kadang-kadang melalak-melalak salat tuh. Ya. Padahal udah tua-tua, malu awak saudara hadirin. Masa awak salat di masjid, hatinya sudah di rumah. Masa awak sholat tersebut hatinya entah kemana-mana. Ini harus dibenahi. Tak boleh saudara hadirin. Kalau orang baru-baru belajar sholat, oke. Tapi dah tua 40 tidak boleh saudara hadirin. Tidak ada satu pun nanti yang selamat di padang mahsyar saudara hadirin. Kalau sholatnya tak beres saudara hadirin. Ya. Selalu kita sampaikan, surga itu bukan murah harganya, mahal. Satu sisi murah. Nah, ini perlu kita capai saudara hadirin. Ya. Jadi ini maka disebutkan baginda Rasulullah as-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itulah mi'rajnya orang mukmin. Batinnya dan luarnya itu harus salat. Kan kita kan dua kita ini Pak Bu, secara global dua kita. Yang di luar namanya casing, itulah jasad. Yang di dalam namanya ruh, itulah batin. Ruh itu nanti kita kaji satu persatu. Ada yang namanya napas, ampas, tanapas, nupus. Inilah hakikat nyawa. Jadi kalau orang berzikir harus melalui napas, atau ampas, atau tanapas, atau nupus. Ada tempat-tempatnya. Ruh itu pun begitu juga. Ada yang ruh jasmania, ruh ruhania, ruh idhafi, atau ruh sultania, atau ruh idhafi, atau jiwa yang tenang. Itulah sering saya sampaikan di mana-mana ibu-ibu. Saya kalau ceramah ada orang mau tidur, demi Allah saya tidak pernah marah, saudara hadirin. Kenapa? Karena saya paham. Ada yang mau keluar dari dalam tubuhnya, saudara hadirin. Ya, jadi kalau ada mereng-mereng, itu dia mulai. Mereng kiri, mereng ke kanan, mereng ke depan, macam-macam dia. Ada yang mau keluar, nggak ada masalah, karena batai serapnya. Asal jangan keluar tersebut ruh sultania dengan ruh idopi atau jiwa yang tenang, kata Allah dalam Al-Quran. Kalau ini yang keluar, berbahaya, saudara hadirin. Terpaksa di depan sana pasang bendera 2 biji, satu merah, satu STM. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah berpesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku salat, kata Nabi. Harus kita lihat semua Pak Bu. Geraknya seperti apa, matanya kemana. Tidak boleh bergerak-gerak yang lain-lain. Ada orang kadang-kadang salat badannya tapi matanya tidak, melalak begini-begini dia. Tidak boleh. Ada yang sholat tapi tangannya bolak-balik garu-garu. Kalau ibu bapak ke Mekah, banyak kali orang begitu sholat. Jangan pikir Mekah, Madinah itu hebat. Tidak boleh jadi contoh sih. Allahu Akbar. Ada yang begini-begini, ada yang begini, macam-macam. Kalau dalam kajian tasawuf itu sholat monyet, saudara hadirin.
Nggak boleh. Harus seluruhnya harus sholat zohir dan astagfirullahaladzim. Supaya apa? Nanti supaya diberikan Allah kita hidayah, petunjuk. Kan enak, orang nggak nampak kita nampak, orang nggak dengar kita dengar. Apa nggak enak? Rezeki itu pun begitu juga. Yang nggak nampak pun bisa diberikan Allah. Apalagi yang nampak, lebih parah hebat lagi, saudara hadirin. Ya. Kan kita gunanya kita tersebut mengaji ini Bapak Ibu supaya berubah 4 macam hakikat yang sesungguhnya. Pertama tersebut supaya berubah, saudara hadirin, pola pikirnya. Harus berubah pola pikirnya. Kita sudah mengaji, harus aktual, modern, tapi Islami, saudara hadirin. Nggak boleh tersebut. Kita umat Islam ini longo-longo, nggak boleh. Harus berubah daya zikirnya, saudara hadirin. Yang kedua, yang ketiga, harus berubah, saudara hadirin, gaya hidupnya. Karena banyak ibu-ibu zaman sekarang gaya hidup TikTok. Kadang tak pakai baju dia, cuman kau saja TikTok tersebut. Nggak tahu dia nonton jutaan orang. Berapa dosanya coba? Nggak cukup 1 kali sholat tasbih, nggak cukup, saudara hadirin. Baru berubah keadaan hidupnya. Apapun ceritanya, kalau bisa kita ini kaya, walaupun nggak kelewat kaya. Malulah kita, saudara hadirin. Kalau saya, Bu, Pak, ini kali saya dengar Bu Hajjah Lena. Ini kali sudah, ya tiap tahun kita sebulan amalannya, dia cuma sekali habis, kalah kita, saudara hadirin. Bukan tanggung-tanggung. Ya, sebulan kita ibadah tersebut, orang yang kaya tersebut, pemurah, 1 hari dia ibadah, kalah awak. Awak ngasih 500 saja pun merengut. Ya udah ambillah. Nah ini Bapak Ibu, saudara hadirin. Nah ini perlu tersebut supaya betul-betul kita haluskan salat kita, istinjaknya yang bagus. Tidak boleh nggak bagus, saudara hadirin. Nanti air wudhu itu pun saya kasih tahu bagaimana berwudhu yang sesungguhnya. Karena banyak orang berwudhu kurang sempurna, apalagi udah tua-tua. Kan kalau tua-tua Pak Bu, ini kalau nggak digosok nggak melekat air tuh. Kenapa Pak Ustaz? Ya udah keriput semua. Iya, keriput semua dia. Nggak lengket air itu lagi. Itu makanya kalau udah tua kali tengok orang pun payah lengket, saudara hadir. Ditanya orang, udah lewat ibu sekolah, nggak nampak aku. Ya orang nggak lengket. Ya, harus dibetulkan ya. Kan istinja itu kan Bapak Ibu kan 3, bersih badan kita, hadas besarnya betul. Maksudnya tidak boleh ada yang menghalangi di badan kita. Ibu kalau ada suaminya pakai tato, suruh buang, wajib, saudara hadirin. Wajib dibuang. Kalau sudah dibuang payah, itu baru dimaafkan, diampunkan Allah. Kenapa? Tidak sah mandi hadas besarnya kalau ada tatonya, saudara hadirin. Kecuali dia nggak pernah lagi mandi-mandi. Ya. Kan ada orang kadang-kadang bangga dia dengan tatonya, nggak boleh. Apalagi di tangan di tempat-tempat tersebut mengambil wudhu, ya nggak sah. Tapi kan payah Pak Ustaz. Enggak, kalau sekarang buang tato gampang Bu. Yang penting ada duitnya. Ada seperti alat elektronik itu, rap-cep, nah bisa dia menghisap, saudara hadirin. Cuman mahal, 1 senti hampir 2 juta, saudara hadirin. 1 senti. Ada yang murah biayanya, cuman agak sakit. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Setrika itu panaskan, gosokkan, saudara hadirin. Hilang. Nah. Jadi wajib. Ya. Kemudian juga lagi bersih pakaian, kan suci pakaian. Ya. Bukan mesti baru, enggak. Yang penting bersih. Harus disiramkan tersebut supaya bagus dia. Makanya ibu-ibu kalau beli sayuran, terutama kangkung, awas hati-hati. Kenapa Pak Ustadz? Kadang-kadang sebelum dijual si solokotok, kangkungnya itu kan waktu ngikatinya itu kadang-kadang diikati, ada biang keroknya sebelahnya. Buang air kawan tuh, kencing kawan tuh. Karena pada umumnya kalau biang kerok kencing, Bapak Ibu maaf, itu pasti terangkat kakinya.
Itu artinya biang kerok itu sudah dewasa. Kalau terangkat kakinya, kencing dia, terangkat kakinya. Itulah sebabnya manusia pun kalau ada buang air kecil, terangkat kakinya sama, saudara ada. Sama. Jadi pada saat dia mengikati tersebut, sayurannya, rap, masuk. Kan berlubang dia batangnya. Nah, itulah di dalam Islam harus dicucurkan, disiramkan. Kalau enggak sah, enggak bersih. Nah, ini contoh, saudara hadirin. Makanya baju kita pun, pakaian kita pun begitu juga. Ya. Jadi kalau mesin cuci dia harus mengalir, bertukar airnya tersebut. Kalau enggak ganti dengan yang baru. Awas, hati-hati, jangan ibu ngepel, kan satu baskom, satu itu aja, wah, tambah lebar, tambah lebar, tambah lebar. Itulah sebabnya kadang-kadang kami bapak-bapak nih sering nggak sah sholatnya. Kenapa Pak Ustaz? Kalau tidak mampu menjaganya, kadang pergi ke plaza-plaza atau tempat tertentu, kan ada tempat buang air kecilnya itu, ya digantung dia di pinggir-pinggir tersebut, dinding tuh. Bapak-bapak buang air kecil, maaf kata, orang sepi, sesak pipis. Ya, tapi kurang mampu menjaga, terpercik dia ke celana kita, saudara hadirin. Awas, hati-hati, terpercik ke celana, nggak sah sholatnya. Nanti ditulis malaikat sholat ngompol. Awas, hati-hati. Iya. Maka dibuat Allah, Islam itu gampang, mudah, ya, fleksibel, saudara hadirin. Makanya istinja itu wajib hukumnya. Karena situasinya kalau nggak ada air, kata Nabi, boleh dengan batu, boleh. Yang penting jangan batu gilingan, kan itu masalahnya. Yalah pula jangan batu gilingan, kan meriah gitu. Atau juga jangan batu nisan, dikejar-kejarnya malam nanti. Kalau tak ada juga kata Rasulullah, kan boleh dengan benda-benda kesat, boleh. Ya, apa saja boleh, nggak payah. Kalau nggak dengan daun, boleh. Yang penting jangan daun jelatang. Terakhir kata Rasulullah, boleh dengan kertas, boleh. Tengok kalau kita naik pesawat, pernah pakai kertas. Cuman kertas tisu yang dilarang, jangan kertas pasir. Ya. Nah ini Bapak Ibu, saudara hadirin, ya, harus kita bersihkan tersebut. Setelah kita bersih, suci, barulah mengambil air wudhu. Ini Pak, ngambil air wudhu, tangan tersebut yang tengah itu sampai ke dekat mata. Jadi caranya rap ke dekat mata, ininya kemari, baru disapukan begini. Karena sunat hukumnya, apalagi laki-laki. Menjadi malaikat, dia kata Rasulullah, air wudhu yang bergantungan di jenggot tuh. Makanya laki-laki disunatkan pakai jenggot. Kalau laki-laki, cuman kadang-kadang banyak nggak mau, suka memelihara kumis. Kenapa Pak Ustaz? Karena kalau kumis ada manfaatnya. Kalau minum kopi tak payah saringannya, saudara. Nah ini Bapak Ibu, saudara Adri. Kadang-kadang banyak orang nggak ngerti Bu, ngambil air wudhu tuh, ininya. Kadang ada yang mancung hidungnya, itu agak ke dalam ininya, jadi nggak kena. Kalau yang pesek memang nggak ada masalah. Yang pesek nggak ada masalah ya kan? Jadi rap dua-dua begini. Nah, nanti sunat rap sapukan. Seperti itu dia Bapak Ibu ya. Ngambil air wudhu yang benar Mas. Tangan tuh awas kalau ada kuku kita panjang. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran kan, dari sapulah, sucikanlah tersebut tanganmu, dan juga surah Al-Maidah tersebut. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum. Apabila kamu hendak mendirikan salat, terlebih dahulu basuhlah mukamu, cucilah tanganmu sampai siku bahasanya. Berarti dari ujung. Harus diginikan kalau ada kuku panjang. Harus hati-hati. Pakai kutek itu boleh Pak Ustaz, yang sifatnya tidak terhalang air boleh. Tapi kalau terhalang tak boleh. Nah ini dalam kajian tasawuf itu harus kita ginikan Bapak Ibu. Harus. Kenapa? Siapa tahu yang tua-tua itu tadi kalau udah banyak keriput, dia nggak masuk air itu, tidak melekat. Ya, tidak melekat saudara hadirin. Kecuali umur-umur kita masih muda, seperti Ustadz, umur masih 36, alhamdulillah. Ya, masih muda saudara hadirin ya. Ustadz Hendro baru 24 atau 14 ya kan? Ya. Ya memang begitu, harus disapu dia. Banyak orang tak sadar.
Pada saat dia menyuci tersebut, ngambil air wudhu di kamar mandi, nah gini ya, rap, awas hati-hati. Nanti berakibat kepada sholat yang khusyuk ini nanti nggak dapat Bapak Ibu, nggak bisa dapat dia tersebut. Ya. Begitu juga menyapu kepala. Kalau Imam Syafi'i sebenarnya 3 helai rambut sudah cukup, kan kening disapu. Ada juga orang nanya, kalau keningnya botak Pak Ustadz gimana? Apa cukup begini? Kan ada juga yang begitu, rambutnya tinggal di belakang, rahat. Harus kena rambutnya? Tidak. Ya botaknya aja pun nggak apa-apa, udah orang namanya bulan ada rambutnya lagi. Cuman jangan banyak tingkah awak kalau udah botak. Kenapa Pak Ustadz? Jangan ikut-ikut anak muda. Anak muda kan keren. Asal bersisir, sisir kanan, sisir kiri, colok kadang-kadang, saudara hati. Ikut bapak-bapak, botak kepalanya, sisir kanan, sisir kiri, colok. Apa yang mau dicolok? Orang botak. Nah ini cara mengambil air wudhu yang benar, saudara hati. Supaya nanti sholat khusyuk itu 5 syaratnya. Nanti bisa kita kupaskan. Cuman terpaksalah. Bersambunglah kajinya ya kan? Tidak mungkin. Tengah 12 sudah. Iya, tengah 12. Nanti Bu Lena jauh kali rumahnya, lama kali pulang kan kurang bagus juga ya kan? Ya, awak lagi lebih jauh lagi saudara hadirin. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Setelah kita mengambil air wudhu Bapak Ibu dengan benar, barulah pakai doanya. Hari ini saya ajarkan salah satu resep doa. Setelah kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah dan seterusnya, berdoa Bapak Ibu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. 5 doanya itu. Wa ja'alni min ibadikas sholihin wa ja'alni minas sabirin minal mukhlisin. Pokoknya 5, minal muttaqin yang terakhir. Baru baca selawat 3 kali, sapukan ke wajah kita ini Pak Bu, ke atas 3 kali. Kenapa Pak Ustaz? Menurut ilmu kesehatan, orang-orang salon supaya awet pipi kita tidak 4 kali nampak, tidak gampang turun, itu rap ke atas dia. Makanya tengok Pak Ustaz, 63 tahun. Kalau pakai celana li, buka maka saya nggak mau sarung. Karena sarung payah, 2 kali awak nampak. Ya. Nah ini Bapak Ibu saudara hadirin. Coba amalkan saudara hadirin. Bagi anak-anak gadis yang belum dapat jodoh, setiap subuh amalkan doa Nabi Yusuf. Supaya orang senang. Yang tak boleh itu, jangan bapak-bapak mengamalkan doa Nabi Yusuf, berbahaya. Orang melihat kita Bapak Ibu senang aja. Nggak tahu, kan ada juga orang kadang-kadang wajahnya cantik tapi orang nggak senang. Kenapa? Orang merengut aja. Kita tegur, assalamualaikum, waalaikumsalam, mau apa? Iya. Ini rahasianya. Kita azan, kita marhaban, kita sholat dan berbagai macam kontak Nabi Daud alaihissalam, saudara hadirin. Suara Nabi Daud itu sungguh luar biasa. Kita nggak kori. Kita tidak hebat kali baca Qur'annya, napas pun nggak pala. Tapi kalau kita yang baca, bisa orang nangis, saudara hadirin. Astagfirullah. Itulah hebatnya, saudara hadirin. Makrifatnya tersebut. Ya. Bukannya hebat kali kadang-kadang, tapi bisa orang nangis. Apalagi dibuat azan subuh, ya Allah, siapa yang santi Allah ya Rabbi. Terpesona orang, saudara hadirin. Ya. Nah inilah sebenarnya banyak. Jadi mengambil air wudhu tersebut, berdoalah seperti itu setiap mengambil air wudhu. Ya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu mahal harganya, saudara hadir. Apalagi tasbih. Justru itulah jam 8 kita mulai, tengah 8 sudah datang. Sholat sunat wudhu, baru tahiyatul masjid, baru sholat sunat duha.